nikah nih sendiri, bukan berdua sama suaminya. Emang ada rumah tangga yang begitu gitu. Awal bangun rumah sampai jadi itu semua effortnya si istri. Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dalam rumah tangga ya. Iya. Rendah diri gitu. Cuman karena si istri punya penghasilan lebih gitu. Semua bisa diselesaikan dengan cara komunikasi, dibicarakan. Ada. Kunci dalam nikah itu, rumah tangga itu satu, komunikasi. Udah, mabok janda apa selingkuh gitu bolehlah gitu. Talk the truth. Aku mau berbagi cerita ya dari pengalaman orang. Ada suatu rumah tangga Yang suka lewat di TikTok ya. Yang TikTok gitu, dia tuh kayak kalau posting intinya kayak ngerasa dia itu nikah nih sendiri, bukan berdua sama suaminya gitu. Jadi kayak ngejalanin kehidupan nih sendiri gitu, Ngurus kayak rumah tangga. Ngurus rumah tangga tuh kayak sendiri gitu, kayak ngerasa suaminya nih ada tapi nggak ada gitu loh, Bab. Ada beberapa cerita begitu ya. Jadi gini, aku mau kasih tahu ceritanya gini. Jadi dia itu pernah aku lihat lewat nih di FYP gitu kan. Lagi sakit, dia bilang lagi nggak enak badan, tapi percuma mau ngeluh ke siapa, suami juga nggak peduli, pulang kerja ya udah tidur aja gitu kan, kesakitan sendiri aja gitu. Nah dari situ aku nangkep kayak emang ada rumah tangga yang begitu gitu loh, Pap. Kok ya namanya kita nikah kan pasti maunya happy dong gitu kan, punya pasangan, bisa ngobrol, bisa sharing gitu. Tapi kok ini dia tuh setiap posting selalu, Pap, kayak begitu berkali-kali, nongol mulu lagi kan di FYP aku gitu. Nah setelah aku kan orang kepo ya, aku kepo lah, aku lihat dah tuh akun dia. Nah ternyata bisa dibilang ini dari keluarga berada, Pap, si istri. Terus aku nggak tahu dia baru pindah rumah, aku nggak tahu itu rumah dibeliin suaminya atau dibeliin orang tuanya, aku nggak tahu gitu. Cuma orang memang tinggalnya memang tinggal dekat rumah orang tua istri, Pak, rumahnya. Nah dari awal bangun sampai jadi aku lihat itu effort si istri. Dari mulai belanja, terus nongkrongin si kuli, bantuin kuli, itu suaminya nggak pernah ada di frame kamera. Mandorin kuli ya. Ya aku nggak tahu kalau di belakang kamera bagaimana, tapi yang jelas yang aku lihat saat itu dari awal bangun rumah sampai jadi itu semua effortnya si istri. Cuma kalau uang nggak tahu ya gitu kan, yang kita lihat kan begitu gitu ya. Mungkin nggak sih, Pap, karena rumah itu misalnya dibeli nama orang tua istri, atau mungkin nggak kalau itu uangnya si istri yang beli sendiri, jadi si suami ini nggak ada andil. Nah jadi dia ngerasa kayak gak dibutuhin gitu loh di rumah tangga ini, jadi ya udah sewajarnya aja sikapnya. Gak dibutuhin, menurut aku lebih kayak senjangan sosial, Mam. Terutama dalam rumah tangga itu kayak ngerasa kayak banyak banget nih dominan dari istri, terutama untuk tempat tinggal, ekonomi gitu ya, dari segi ekonomi gitu. Misalnya si istri itu dari keluarga yang berada, akhirnya dari orang tuanya karena sayang sama anaknya dibeliin lah rumah gitu, fasilitasnya. Sebenarnya sih balik lagi ke suaminya sih, Mam. Kenapa menganggap dirinya kayak rendah, nggak berguna? Kan bisa ya bekerja sama gitu, nggak apa-apa, asal diomongin semuanya gitu. Maksudnya nggak usah jadi berkecil hati sendiri gitu. Berarti balik lagi semua atau balik lagi ya? Iya, tapi tetap balik lagi, Mam. Apakah si istri ini yang merasa pegang kuasa? Ya, karena merasa dominan ekonominya, jadi merasa berkuasa, akhirnya si suami ini kayak dikucilkan gitu loh, Mam, kayak direndahin gitu lah. Jadi akhirnya timbul sih sifat suami yang kayak tadi, jadi nggak peduli segala macam. Balik lagi sih, menurut aku semua masalah tuh tetap bisa diselesaikan sih. Gimana ya? Tapi bukannya kalau gitu tuh misalnya suaminya tuh ya nggak masalah gitu loh, Bang, harusnya kenapa harus dibawa baper? Kan istri tuh bisa dikasih tahu. Nah itu makanya kataku semua masalah tuh masih bisa diselesaikan dengan komunikasi. Tapi bicarain aja. Dia selalu nulis statusnya begitu, seakan-akan suaminya tuh yang nggak ada gitu, nggak peduli sama dia mau gimana, mau ngapain gitu loh. Padahal bisa dibilang ya suaminya kerja juga gitu kan, suaminya juga punya penghasilan. Nah dia juga kadang kerja kadang enggak gitu, bukan yang selalu kerja gitu. Tapi memang kalau dilihat lebih banyak uang istrinya gitu loh, Pak. Oh iya sih, makanya aku bilang semua tetap bisa dibicarakan sih, Mam.
Berarti ya ngaruh juga ya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dalam rumah tangga ya. Tapi tetap harus dibicarakan. Jangan merasa kucil hati sendiri gitu, rendah hati sendiri. Rendah gitu. diri ya. Rendah diri gitu. Cuman karena si istri punya penghasilan lebih gitu. Dan ini sering sih terjadi dari zaman aku masih kerja. Aku punya temen. Waktu itu dia istrinya pramugari, sedangkan dia pegawai outsourcing. Ada kesenjangan ekonomi gitu. Teman dia selalu bilang, bini gue selalu bilang, ya udah jalanin aja, mungkin rezeki kita masih saat ini seperti ini. Nah itu dia bilang, berarti nggak semua orang berarti bisa makanya ngelewatin masa-masa itu gitu. Semua bisa diselesaikan dengan cara komunikasi, dibicarakan. Ada yang suaminya bisa terima, ada yang memang dia ngerasa udah gitu aja udah pasrah gitu kan, nggak mau ngomong gitu. Baik lagi berarti semua itu harus ngomong, Pak. Harus komunikasi. Udah kunci dalam nikah itu, rumah tangga itu satu, komunikasi udah. Iya benar. Jangan kemana-mana punya masalah curhat sama teman kantor, lawan jenis lagi. Janganlah. Sama jenis aja nggak boleh. Jangan bot. Bukan maksudnya. Ya bisa jadi kan bocor informasinya. Ini kan masalah pribadi gitu, privacy gitu loh. Sebaiknya dibicarakan dengan orangnya langsung. Ya istilahnya lu senang-senang kan berdua nih, lu nikah berdua, masa lu ngajak-ngajak RT buat nyelesain masalah. Bahkan gitu. Di dalam Islam pun aku pernah dengar nih, salah satu ustadz ngomong gini, kita kalau punya masalah, kalau bisa jangan sampai cerita ke orang tua juga. Itu sampai ke orang tua aja nggak boleh. Iya, Gimana ke orang lain? Ya. Orang tua aja nggak boleh. Benar-benar. Bahkan ustadz tuh ngomong gini, kalau orang tua yang baik, dia selalu bilang gini, stop, mama, papa nggak mau dengar masalah rumah tangga kamu. Itu urusan kamu sama suami kamu. Selesaikanlah berdua. Fatal gitu. Banget nah, ya, kecuali Pak. fatal banget. Misalnya selingkuh ya udah. Mau gimana aja? Mau cerita sama siapa? Kalau selingkuh. Kalau udah diomongin, gitu. Tapi kalau masalahnya beberapa masalah mungkin bisa ya diceritakan sama orang tua, misal mabok judi lah, suaminya gitu, terus mabok janda apa, selingkuh gitu, boleh lah gitu, ceritain aja kalau bisa ceritain ke orang tuanya si pasangan ya, langsung. lebih baik begitu sih, silang, jadi kan nggak mungkin dibela juga gitu. Harusnya jangan ke orang tua sendiri gitu ya. Tetap intinya masalah kecilnya, menurut aku ini masalah ekonomi itu masalah yang bisa diselesaikan berdua sih, Mam. Iya. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dalam rumah tangga. Cuma gitu. balik lagi hatinya ya, Pak, Iya, mau menerima apa enggak. Nah itu betul. Gimana, kalian setuju nggak nih sama kita nih? Kalau ini kan semua berdasarkan kita ya, Pak, maksudnya pikiran kita gitu kita ya aja. Yang kita alami, beberapa hal yang kita rasakan kayak gitu, kita sharing di sini, bukan berarti semua sama kayak kita gitu ya. Disclaimer kita begitu ya, Pak ya. Jadi boleh kalian juga sharing, aku nggak setuju nih begini, kalau aku sih begini gitu, boleh ya, boleh banget, komen aja. Thank you.